Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, sehat semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Semoga kita bisa melakukan pembelajaran daring selalu dengan lancar. Baiklah anak-anak, Amin. pertama-tama Bapak akan menyuruh kalian salah satu untuk memimpin doa. Ada yang berani? Saya Pak. Ya, anak suci silakan dipimpin doanya pada pagi hari ini. Baik Pak. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Terima kasih kepada Nak Suci yang sudah berani memimpin. Baiklah, selanjutnya Bapak akan bersama kalian ya menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Hafal semua kan? Hafal, Pak. Baik, kita akan mulai ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, setelah bernyanyi, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Nadia Fitri. Sakit Pak. Oh, sakit, baik. Nuria Afrina. Hadir, Pak. Bagus. Suci Melinia. Hadir Pak. Baik, yang hadir 2 ya. Berarti Nadia sakit ya. Iya. Baik. Di sini sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan bertanya mengenai pembelajaran kita minggu kemarin. Ada yang tahu kita belajar minggu apa kemarin? Panca Indra. Ya, panca indera itu ada berapa, Nak Suci? 5. Nah, coba sebutkan. Pendengar, penglihatan, rasa, apalagi ya? Penciuman, Ya, penciuman peraba. dan peraba. Ya, terima kasih ya sudah berani menjawab. Tepuk tangan. Baik. Apa kalian tahu di sini kita akan belajar mengenai apa hari ini? Oh, tidak. Di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat ya. Di sini kita akan belajar mengenai perkembangan biakan hewan dan perkembangan biakan pada tumbuhan. Baiklah, di sini Bapak akan membagikan slide PPT ya kepada kalian. Baik, Pak. Nah, di sini Bapak mempunyai gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Jagung. Benar. Di sini Bapak mempunyai sebuah gambar jagung.
Nah, di sini Bapak mempunyai perintah. Tolong buatlah 2 pertanyaan mengenai gambar di bawah ini. Apa kalian siap? Siap, Pak. Baik, Bapak kasih waktu 1 menit ya. Baik, Iya. Pak. Sudah? Belum. Saya sudah. Mbak Suci sudah? Sudah, Pak. Baik, Mbak Suci, coba sebutkan pertanyaannya apa saja. Pertanyaan pertama, apakah jagung termasuk ke dalam tumbuhan atau buah? Pertanyaan kedua, bagaimana cara jagung berkembang biak? Ya, benar, itu termasuk pertanyaan. Tepuk tangan dulu. Yeay. Selanjutnya, Nak Nana, apa kamu sudah siap pertanyaannya? Siap, siap, Pak. Silakan. Pertanyaan yang pertama, apakah daun jagung bisa dimakan? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara menanam jagung? Baik. Tepuk tangan. Yeay. Nanti pertanyaan akan Bapak jawab ya setelah setelah pertemuan ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini Bapak mempunyai teks mengenai jagung. Bapak akan mempersilahkan kalian membaca teks ini selama 1 menit. Kalian siap? Siap. Silakan dibaca. Sudah? Sudah. Sudah. Di sini Bapak akan bertanya. Bagi yang sudah membaca tadi. Nak Nana, apa yang kamu dapat dari bacaan tadi? Intinya saja. Jagung. Intinya, yang saya dapatkan dari teks tadi bahwa jagung adalah salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan di berbagai tempat. Lalu, jagung ini merupakan makanan pokok provinsi Pulau Madura. Ya, selanjutnya Nak Suci, apa yang kamu dapat dari teks tadi? Sebutkan intinya saja. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan dan juga merupakan salah satu bahan makanan pokok di berbagai daerah, termasuk di Indonesia. Tanaman jagung akan muncul di permukaan setelah 3-4 hari ditanam dan sudah siap dipanen kurang lebih 3 bulan. Ya, benar. Tepuk tangan. Jawaban yang lengkap sekali. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ya. Tanaman jagung itu merupakan salah satu makanan pokok negara kita yaitu Indonesia selain beras atau nasi yang biasa kita makan. Nah, jagung ini dia akan tumbuh setelah 3-4 hari ditanam dan akan bisa dipanen setelah 3 sampai 3,5 bulan dari awal penanaman. Sampai situ paham? Paham. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, di mana perkembangbiakan secara tumbuhan itu dibagi menjadi 2. Ini Bapak akan mempersilahkan kalian membaca terlebih dahulu. Bapak berikan waktu 2 menit ya. Sudah dibaca? Sudah. Nah, di sini Bapak akan bertanya ke Nak Suci saja yang pertama. Bapak akan bertanya apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan cara makhluk hidup untuk memperbanyak individunya. Ya, benar. Perkembangbiakan itu adalah cara untuk individu melestarikan keturunannya.
Dikarenakan jika tidak dilestarikan nanti akan punah. Makanya terjadilah perkembangbiakan agar kelestariannya tetap terjaga. Paham? Paham. Nah, di sini Nak Suci, untuk perkembangbiakan tumbuhan yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif. Coba tolong jelaskan. Perkembangbiakan pada vegetatif itu tanpa melalui perkawinan dan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan juga buatan. Ya, benar. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya, Nak Nana, Bapak di sini akan mempersilahkan kamu untuk menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kamu siap? Siap. Silakan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu melalui perkawinan seperti juga tumbuhan berbiji. Ya, benar. Tepuk tangan. Yeay. Di sini Bapak akan menjelaskan ya mengenai perkembangbiakan tumbuhan ini, yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Yang pertama, vegetatif. Yang dimaksudkan dengan perkembangbiakan secara vegetatif di sini adalah perkembangbiakan tumbuhan tersebut terjadi tidak melalui perkawinan. Biasanya, perkembangbiakan ini terjadi pada tumbuhan yang memiliki biji. Nah, selanjutnya, perkembangbiakan yang terjadi secara generatif. Di sini dimaksudkan adalah perkembangbiakan yang terjadi secara melalui perkawinan, di mana turunnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan. Di sini Bapak mempunyai video. Kalian mau menonton tidak? Mau, Pak. Nah, di sini Bapak mempunyai video, silakan ditonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BM, perkenalkan nama kakak Lilik Retnawati, tentor IPA di TBB Gajah Mada. Sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan sendiri bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Macam-macam perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Yang kedua ada perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan. Dibagi menjadi dua yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Nah, anak-anak, itu tadi ya sedikit cuplikan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Nah, baiklah di sini kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini Bapak mempunyai berbagai gambar. Di sini Bapak akan bertanya, Nak Nana, mana saja dari gambar ini yang termasuk dalam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Ubi, bawang merah, sama kentang, Pak. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, Suci benar tidak? Betul sekali, Pak. Betul? Betul. Ya, betul. Kalau betul tepuk tangan. Yeay. Nah, sekarang Nak Suci. Ini dari gambar yang mana saja termasuk dalam perkembangbiakan secara generatif? Mangga, Ya, padi, jagung. benar Nak Nana? Benar sekali, Pak. Tepuk tangan. Yeay. Ya, di sini benar ya. Yang termasuk dalam perkembangan vegetatif diantaranya adalah seperti bawang merah, terus ubi jalar,
dan kentang. Sedangkan untuk perkembangan generatif, dia memiliki ciri-ciri seperti tanaman berbiji, di mana di sini ada padi, ada biji, jagung ada biji, dan mangga. Mangga juga ada biji. Mana? Paham kalian semua? Paham. Paham? Baik, kita akan melanjutkan ya. Nah, di sini Bapak mempunyai. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Di sini perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3 ya, di mana itu adalah ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Di sini Bapak akan mempersilahkan kalian membaca terlebih dahulu. Bapak berikan waktu. Silahkan dibaca. Sudah dibaca semuanya? Pak. Sudah. Baik, di sini Bapak akan bertanya ke Nak Nana terlebih dahulu. Apa itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan secara ovipar? Bertelur. Ya, terus? Apa saja Terus ciri-cirinya? ciri-cirinya tidak mempunyai daun telinga, lalu tidak mempunyai kelenjar susu. Ya, baik. Bagus, jawabannya benar. Selanjutnya, Nak Suci. Bapak akan bertanya, apa itu perkembangbiakan secara vivipar? Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan termasuk hewan mamalia. Ya, benar. Nah, di sini Bapak akan bertanya kepada kalian. Kalau yang tahu, mohon dijawab. Apa itu perkembangbiakan hewan secara ovovivipar? Bertelur dan melahirkan, Pak. Ya, benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ya. Di sini perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangbiakan secara ovipar, di mana yang dimaksudkan di sini, perkembangbiakan hewan tersebut dilakukan secara bertelur. Ciri-ciri dari ovipar ini adalah hewan tersebut tidak mempunyai kelenjar susu, hewan tersebut tidak mempunyai daun telinga, dan tidak mempunyai puting susu. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan secara vivipar. Dimaksudkan di sini adalah hewan tersebut berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Di sini hewan-hewan dengan perkembangbiakan ovipar mempunyai ciri-ciri dia mempunyai puting susu, terus mempunyai daun telinga, dan biasanya berasal dari hewan mamalia. Nah, dan yang ketiga adalah perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Yang dimaksud di sini adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Ya, ciri-ciri hewan ovovivipar tersendiri itu adalah pertama, embrio menetas dalam telur. Dan terus telur berada di dalam embrio. Telur berada dalam embrio. Setelah itu pas telur telah menetas, dia akan keluar menjadi individu baru. Makanya itu disebut sebagai bertelur dan beranak. Kalian paham? Paham. Nah, baik. Nah, selanjutnya. Di sini Bapak mempunyai gambar. Bapak akan bertanya kepada Nak Suci saja terlebih dahulu. Nak Suci, dari gambar ini, tolong sebutkan gambar apa saja yang termasuk dalam hewan ovipar atau bertelur. Ayam, Ya, buaya. Nak Nana benar? Benar. Nah, bagus. Selanjutnya Nak Nana, Bapak bertanya. Dari gambar ini, hewan apa saja yang termasuk dalam perkembangbiakan secara vivipar atau beranak? Gajah. Terus ular, sama kucing. Kuda juga ya kamu? Kuda. Ya, Nak Suci benar.
Salah, ular bukan termasuk vivipar, Pak. Tapi, Tapi ovovivipar. nah Suci pintar, tepuk tangan. Yeay. Nah, kalau termasuk yang ovovivipar, apa saja Nak Suci, tahu tidak? Ular, terus kadal, terus ikan hiu. Nah, benar, tepuk tangan. Pintar Nak Suci. Ya, Pak. Pinter ya, sudah berani mengoreksi jawaban temannya yang salah. Baiklah, kita akan melanjutkan ya. Di sini, Bapak kan, Bapak perlu menjelaskan tidak ya? Tidak perlu lah ya, kalian sudah tahu. Ayam termasuk hewan bertelur, bebek juga, buaya. Nah, sedangkan yang beranak itu seperti gajah, kuda, dan kucing. Nah, kalau yang bertelur dan beranak itu seperti ular, kadal, dan ikan hiu. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, di sini Bapak mempunyai video singkat mengenai perkembangbiakan hewan ini secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baiklah anak-anak, tadi Bapak sudah menunjukkan sedikit ya video tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, baik. Hewan, Pak. Iya, maaf. Perkembangbiakan hewan, maaf ya. Nah, Ya, itu saja ya materi kita pada pagi ini. Di sini Bapak akan bertanya, apa saja yang kalian dapatkan hari ini? Kalau yang bisa jawab, mohon tolong dijawab kalau ada yang tahu. Tidak ada? tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, Pak. Ya. Perkembangbiakan tumbuhan ada berapa, Nak Nana? Ada 2, Apa saja? vegetatif sama generatif. Nah, sedangkan perkembangbiakan hewan ada berapa? Ada 3, Apa saja itu? ovipar, vivipar, sama ovovivipar. Nah, tepuk tangan untuk kalian semua, pinter. Telah menyimak ya, tahu. Nah, baiklah, Bapak akan menjelaskannya lagi ya. Kita itu hari ini belajar tentang perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan. Di mana perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 3. Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2. Perkembangan vegetatif dan generatif. Ya, baiklah anak-anak, segitu dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mohon maaf bila banyak kata-kata Bapak yang salah dan kalian kurang memahami ya. Nanti boleh ditanyakan. Ya, Pak. Ya, sebelum kita mengakhiri, gak ada baiknya kita berdoa.
Nak Nana, silakan memimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran ini dengan seksama dan memperhatikan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bapak mau nanya, Ya, silahkan. tidak ada PR ya? Iya, Bapak sampai lupa. Baiklah, Bapak akan memberikan kalian tugas ya. Bapak akan Iya, memberi Pak. kalian tugas dan nanti silahkan dikumpulkan ke WhatsApp grup biar Bapak koreksi. Tugasnya Iya, mudah Pak. saja. Kalian cukup menggambar. Tadi kan kita telah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, nanti kalian gambar saja masing-masing perkembangbiakan tumbuhan satu dan perkembangbiakan hewan satu. Nanti silahkan dikirim ke WhatsApp grup ya biar Bapak koreksi. Baik, Pak. Ya, baik. Baik, Pak. Segitu saja ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mohon maaf bila banyak kata-kata Bapak yang salah. Pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.